Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di Wesprogo Channel. Untuk kali ini kita akan membawakan kisah yang sama, Sate Gagak bagian kedua. Malam itu kami bertiga memasuki hutan di gunung, hanya menggunakan senter untuk penerangan jalan. Pak Karto selaku pimpinan hanya menunggu di rumah, karena usia sudah tidak muda lagi. Kasihan jika harus diajak jalan. Gonggongan anjing hutan menyala di atas bukit, seakan menyerukan malam yang dingin ini diselimuti oleh angkernya hutan. Bergentayangan para lelembut langkah kami bertiga. Bayangan hitam seakan terus mengikuti dari balik pohon. Bayangan yang juga hanya satu, namun jumlahnya sangat banyak. Entah wujud hantu apa mereka, gerakannya sangat cepat, melesat ke sana kemari lalu menghilang. Anjing liar terus menyala tiada henti membuat ciut nyali kedua orang di depanku. "Mas, piye iki?" tanyanya. "Terus ae Kang, gur demit ae kok wedi," kataku. Setibanya di lokasi, jualan semua barang masih aman dan utuh di sana, meski terlihat berserakan karena kemarin pulang saat buru-buru tanpa terpikir membereskan perlengkapan itu semua. Namun yang membuat sangat menyesal, kotak kayu yang terbuka itu sudah kosong. Semua uang yang banyak di sana telah raib. "Walah, wis ora ono Kang duite," kataku dalam penyesalan. "Yo wis Mas, ancene sing ra gego mesti ilang kok," balas pemuda satunya. "Lah pean tahu kok gak kondo to, tiwas adu-adu blusukan mrene," kataku setengah menyesal. "Lah niatku juga kurungan manuk lho Mas," jawabnya sambil tertawa. "Oh alah, jan semprul. Ya wis ayo mulai," ajakku. Malam itu sesampai di rumah melanjutkan obrolan sambil ngopi. Kalau besok mereka berdua harus mencari gagak lagi untuk melanjutkan misi ritual kedua. Setelah semua disepakati, malam itu mereka pulang, hanya menyiksakan aku sendiri di rumah. Mencoba mengutak-ngutik handphone baru yang layarnya sebesar layar TV, sembari membaca buku panduannya, memutar musik lewat pengeras suara tanpa peduli malam hari. "Assalamualaikum," terdengar salam dari luar rumahku. Terlihat dua security berdiri di sana. "Mau ngapain malam-malam begini manusia-manusia itu?" gerutuku dalam hati sambil berjalan menghampiri. "Ya Pak, ada apa? Silakan masuk," kataku berbahasa nasional biar terlihat tidak kampungan. "Maaf Mas, baru pindah ya?" "Sudah ke rumahnya Pak RT untuk mengisi keterangan sebagai warga baru," tanya penjaga komplek itu. "Besok saya ke rumah Pak RT sekalian mau silaturahmi," basa-basiku. "Iya, sudah kami permisi dulu. Oh iya, nama Bapak siapa ya? Belum kenalan kita Pak," katanya sebelum beranjak pergi. "Saya Bam, dan jangan panggil Bapak karena saya belum berkeluarga." "Maaf Mas Bam, hanya menghormati saja, panggil tadi." "Ya sudah Mas, selamat malam, saya lanjut tugas lagi Mas," ucapnya sambil bersalaman. Kembali kututup pagar rumah, lalu masuk ke dalam mendengarkan lagu-lagu campur sari yang mengalun menghilangkan rasa sepi. Kopi sisa masih kunikmati sembari mengumpulkan asap rokok filter. "Clara sih, wes minggat rekosoku." Paparan sinar terik dari kegarangan penguasa siang mulai muncul, membuat pantulan sedikit menyilaukan mata. Karena merasakan nyamannya tidur di kasur mahal dengan kamar ber-AC. Setelah mandi, aku langsung pergi ke warung Pak Karto, memesan kopi juga sarapan yang tertunda. Dari seberang aku amati toko sembako tempat aku kerja kemarin.
3 hari lalu aku seperti orang itu bongkar muat barang dari truk ke gudang. Pekerjaan yang aku lakukan 1 tahun lebih tanpa mendatangkan kekayaan. Kini hanya berjualan semalam semua sudah terbeli. Bahkan sisa uang masih sangat banyak, yang kini aku masukkan ke dalam lemari khusus di salah satu kamar aku keramatkan. Deleng apa toh bang? Tanya Pak Karto. Mboten pak, cuman kemutan kalau susah, jawabku. Untungnya seliramu ngugemi omonganku bang, sahut Pak Karto. Inji pak, nanging mulai sakniki ampun ngundang Bambang Pak Kar. Nasib kula pun benten kok, jawabku. Oh yo lah seliramu ganti asma opo? Tanyanya sambil menahan tawa sembari menepuk pahaku. Bam pak, Bam tambahi S dados Bam. Harta tidak menundukkan semua manusia, namun pemilik watak tamak akan selalu berpikir hanya hartalah yang mampu menjadikan derajat dirinya paling tinggi. Kekayaan yang menjunjung harga diri. Sungguh pemikiran kedua Multak sangat rendah di hadapan Tuhan. Masih tertunduk di warung milik Pak Karto menikmati kopi dengan sebatang rokok. Tiba-tiba bayangan gadis itu melintas dalam angan tanpa permisi. Mengetuk hati menggambarkan rasa kerinduan yang tidak terelakkan lagi. Gadis cantik anak tetangga kampung yang selama ini mengisi cinta tanpa tergantikan. Saat memikirkannya, tiba-tiba gadis itu melintas dengan dibonceng oleh laki-laki yang entah itu siapa. Secepat kilat meninggalkan warung, langsung gas motor mengikuti ke arah kedua orang itu. Di sebuah warung bakso yang kemarin mereka datang ke sini lagi, hingga bisikan untuk menanyakan siapa laki-laki yang bersamanya itu. Loh Dek Nur di sini ya? Tanyaku basa-basi. Loh mas, apa kabar? Lama banget gak pulang loh mas, kata Nur terkejut. Sengaja duduk di depan sambil memesan bakso agar dapat ngobrol. Mas Bambang sudah sukses ya sekarang, sampai lupa pulang, kata Nur Hayati. Ah Dek Nur iso ae, ya begini hidup mas, sudah gak kayak dulu, jawabku sambil memperhatikan apa yang kupakai. Oh ini kenalin Tommy suami saya mas. Bler. Sebuah ucapan yang seakan menjadi sambaran petir di siang bolong. Betapa membuat hancur berkeping-keping rasa dalam hati. Ditambah laki-laki itu mengulurkan tangannya untuk menyalami. Juga dengan senyum menyebutkan namanya. Tommy mas, kata yang berkenalan. Bam, jawabku singkat tanpa menoleh ke arahnya. Serasa ingin menyiramkan kuah bakso ke muka laki-laki di depanku ini. Memasukkan semua sambal ke mulutnya agar tahu betapa lancangnya dia merebut bunga yang selama ini aku jaga dengan segenap jiwa raga. Berapa semuanya bang? Sekalian sama pesanan mereka, tanyaku kepada tukang bakso. Total semua 18.000 mas, jawabnya. Ini kembalinya ambil saja. Aku memberikan uang selembar 100.000. Oh ya Dek Nur, saya buru-buru harus pergi dulu, ucapku menahan kecewa. Loh mas, kok gak dimakan baksonya? Pakai dibayarin segala loh, balas Nur. Selera makan tiba-tiba hilang. Mari Dek Nur. Motor aku arahkan ke rumah, memarkirkan lalu masuk ke dalam. Langkah gontai merasakan tikaman patah hati. Serasa hancur kehidupanku. Serasa dunia kiamat setelah mendengar ucapannya. Ingin berteriak sekencang-kencangnya agar dunia paham semua ini tidak adil. Kenapa harus ada laki-laki itu yang mendampingi dia? Kenapa bukan aku? Menghela napas dan tertunduk tanpa semangat, memutar radio lagu Cidro agar makin terasa kelukaan yang aku alami. Perihnya tanpa terucap lagi, tak mampu terkatakan betapa sangat menyakitkan.
Halo Kang, ono ning ngendi pean saiki? Sapaku kepada teman di ujung telepon. Isih neng dalan Mas, kepiye? Jawabnya. Oh, ndang more nih, tukokno aku Jack Daniel 2 botol, duite tak engko tak ganti. Pungkasku menelpon. Entah kenapa tersirat ingin mencoba meminum yang beralkohol. Mengusir kecewa, mungkin dengan itu semua bisa terlupakan. Menghilangkan tanpa mengingatnya lagi. Lagu Ceridro yang semakin menyayat aku ganti dengan lagu-lagu Anggur Merah agar dahsyatnya terasa. Hampir petang, kedua pemuda itu tiba dengan membawakan apa yang aku pesan. Tanpa basa-basi lagi, aku langsung meminum dengan perasaan panas ketika bara api yang masuk ke dalam teronggongan sampai ke dada. Sing sebotol pian buka Kang, mendem ae sithik dino iki. Ojehku sambil mulai terpengaruh miras. Iya Mas, iki lagi acara opo kok? Gawe ngombe barang. Jawab salah satu pemuda itu. Dino iki aku lagi broken head. Cidro Kang kuciwo, dilasku. Emang pean duwe pacar Mas? Shh, pitakonmu kuwi lho Jo. Sahabat satunya lagi. Tanpa bisa menjawab pertanyaan itu, terasa benar-benar berputar. Kepala sakit, pandangan buram, perut seperti diremas mual. Dan akhirnya muntah tergeletak tak sadarkan diri. Sampai kedua sahabatku itu bersusah payah memindahkan ke dalam kamar, membersihkan lantai yang kotor itu sampai semuanya tidak bisa aku ingat lagi. Karena saat mencoba membuka mata, semua bergoyang, berputar hingga terbawa di alam sadar. Kepala yang masih berat, pusing yang belum hilang, badan pegal semua. Ingin beranjak bangun di hari yang sudah siang ini. Sangat jauh berbeda perubahan diri. Dari yang sangat rajin, lelah bekerja, dan memiliki cita-cita mulia, kini semua berubah menjadi seperti ini. Dengan masih sempoyongan memaksakan diri untuk keluar kamar dan segera mandi agar badan kembali normal. Agar rasa sakit di kepala juga badan ini lebih segar. Dua orang itu terlihat masih tertidur di sofa ruang tamu. Tanpa pedulikan mereka berdua, aku bergegas masuk ke kamar mandi. Hah? Tangi pisan Kang, wis awan, kataku membangunkan mereka seusai mandi. Wah, wis seger pian Mas, seru dia padaku. Wis ndang adus kono, terus golek gagak. Bengi iki aku dodolan maneh Kang, suruhku pada mereka berdua. Setelah semua beres, lalu sahabatku itu pergi menjalankan misinya. Hanya aku yang terdiam diri di rumah tanpa melakukan apapun, sekedar mempersiapkan diri untuk mental, untuk malam nanti. Mantra kembali aku awalkan agar tidak lupa karena sedang tertimpa kegalauan yang sangat berat. Pak Karto yang datang sore itu dengan membawakan makanan yang sudah aku pesan sebelumnya. Merasa sangat prihatin melihat kondisiku yang semrawut karena masih memikirkan gadis itu. Ojo dipikir nemen nek ancene durung jodoh yo. Pangga ora iso diduweni. Isih kebak donya iki kena sing luwih ayu. Jawabnya menasihati. Sampeyan ki ora paham Pak Kar. Pangga kudu iso tak rebut saka bojone. Mesio gawe cara apa wae Pak, balasku dengan nada emosi. Walah bocah, biyen yo aku ngalami. Wis tenang ae, sesuk tak golekke sing luwih bening, jawab Pak Karto memberi semangat. Dilanjut dengan makan nasi bungkus yang dibawakan tadi, sambil sedikit memikirkan untuk baiknya mencari pelampiasan ke wanita lain agar tidak terlalu larut memikirkan kecewa. Dengan berjalan waktu sembari mencari siasat untuk merebut kembali kekasih hatiku.
terdengar motor berhenti di depan rumah. Dari yang ditunggu pun telah tiba. Dua orang suruhan Pak Karto yang mencari burung sudah datang dengan menenteng sangkar yang tertutup kain hitam. Senyum sumringah terlihat di kedua wajah yang baru datang itu, menandakan keberhasilan yang mereka maksud. "Bos, selamat sore," katanya cengengesan. "Wis kasil, Kang?" Aku bertanya memastikan. "Beres, Mas, pokoknya langsung ae gas," jawabnya. "Iki langsung tak bayar lunas, Kang." Akhirnya kami berempat kembali berembuk untuk aksi kedua agar mendapatkan hasil lebih banyak. Persiapan sarung pun kini tidak hanya satu untuk mengantongi uang yang aku dapat. Gelak tawa penuh nafsu iblis menghias kami berempat. Gambaran kerakusan sudah menggaris pekat di dahi masing-masing, melupakan jalan halal untuk memenuhi ambisi hidup. Tatapan setan menyala ketika uang-uang itu akan didapat kembali. 4 pertengahan malam aku terbangun dengan keadaan rumah sudah sepi. Mereka berdua sudah pulang. Kini hanya aku sendiri dan bersiap-siap menuju gunung. Sangkar berisikan gagak itu aku bawa menyusuri hutan. Riak kadang berbunyi mengejutkan. Sarung yang jumlahnya 5 lembar, dupa kembang 7 rupa juga tak lupa aku membawanya. Kabut turun bersamaan dengan gerimis kecil menghias alam nan angker ini. Hanya itu bukan halangan untuk aku melanjutkan keinginan hati. Desiran darah terkadang terasa mengalir, bergidik meremang bulu kuduk saat beberapa interaksi makhluk-makhluk itu mulai menjahili aku. Setelah sampai di lokasi tepat di area yang seharusnya untuk berjualan, sosok hitam itu sudah bertengger. Matanya menatap tajam ke arahku. Taringnya yang mengerikan terlihat jelas memutih. "Hah, ngapain genderuwo itu sudah di sini?" batinku. Dengan pura-pura tidak melihatnya, aku datang saja tempat itu. Tepat kami berdiri bersebelahan. Terlihat jelas rambutnya yang hitam tumbuh di permukaan kulit kasarnya. Cakarnya panjang sangat menakutkan. Setiap gerakanku diperhatikan. Bahkan berkali-kali kami saling bertatap muka yang membuat selalu merinding saat itu. Dengan cara berpura-pura tidak melihatnya, semoga dengan cara yang aman dan suksesnya ritualku. Kutuntun hati mengumpat ketika takut agar jangan sampai berdoa atau istighfar. Kalau sampai itu terjadi, maka akan gagal penjualanku. Dupa sudah aku pasang dibarengi bunga juga aku tebarkan ke seluruh area. Sebelum memotong gagak, tidak lupa pakaian yang aku kenakan semua sudah terlepas dari tubuh ini. Rapalan mantra dan mangkok untuk menampung darah sudah aku siapkan. Ketika hendak membuka sangkar itu kembali, teringat jika bara perapian belum aku nyalakan. Buru-buru aku nyalakan, melakukan dengan yang sama persis dengan di awal sebelumnya. Menampung darahnya, memotong kecil-kecil, terus menusuk menjadi sate. Melumuri dengan darah sambil membacakan mantra, dipungkasi dengan membakar sate-sate hitam itu. "Berikan makanan itu, maka akan aku kabulkan permintaanmu," ucap genderuwo itu yang sedari tadi memang sudah menunggu. Setelah 5 tusuk sate aku berikan, mulailah uang itu bermunculan di dalam peti. Namun datang lagi sosok yang sama jenisnya, hanya itu yang lebih menyeramkan. Sangat besar dan tinggi dengan juntian tangannya hampir sampai ke tanah. Taringnya berjumlah 8 ruas, terlihat membuat mata yang memandangnya ngeri. Andai tangan itu mencengkramku, pasti akan sangat mudah tubuh kecil ini digenggam dengan jemarinya. Suaranya besar dan berat membuat telinga ini berdengung. "Kekayaanmu akan melimpah jika kau memberikan itu padaku." Aku hanya sibuk membakar sate-sate dan menyaksikan genderuwo yang awal menunggu itu pelan-pelan pergi menjauh. Seakan takut dengan kehadiran
makhluk yang jauh lebih besar. Semua sate-sate itu aku berikan. Hanya dengan sekali telan semuanya lenyap tanpa sisa. Setiap purnama penuh datanglah kemari, bawakan makanan ini untukku, maka duniamu akan melimpah. Kau anak manusia, siapa namamu? Tanya suara yang menggelegar itu. Saya Bambang, Bah, jawabku dengan badan bergetar ketakutan. Setiap bulan purnama, jangan sekali-kali kau jual makanan itu ke cecunguk itu. Harus menunggu datang atau kamu yang aku santap. Ancamnya membuat sendi-sendi itu menjadi lumpuh lemas tanpa daya. Iya Mbah, saya akan memberikan hanya untuk Mbah saja, jawabku terbata-bata. Lalu dia menunjuk ke kotak kayu itu yang mengeluarkan uang jauh lebih banyak dan keluar bagai semburan uang yang memancar tanpa henti. Tanpa memperdulikan makhluk raksasa itu lagi, aku mulai memasukkan uang ke dalam sarung-sarung yang sudah aku siapkan. Sampai padat pun uang itu tetap aku paksakan masuk. Aku injak biar banyak yang bisa aku bawa. Namun limpahan uang-uang itu terus keluar, hampir memenuhi area di sekitarku. Aku mengumpulkan uang itu tanpa tampungan lagi, sampai datanglah mereka berdua menyusulku dengan mata terbelangak. Menyaksikan uang yang berhamburan itu membuat keduanya mematung terkejut. Malah menengahi, ndang dene, wadahi uang iki, cepet, kataku menyuruh mereka. Iya mas, biuh, ikut duit kok semono akeh, ucap mereka sambil memasukkan tumpukan uang itu ke sarung yang mereka bawa. Karena memang tidak ada tempat lagi dan merasa sudah sangat banyak, kami bertiga memutuskan untuk pulang dengan membawa 7 sarung berisi uang, membiarkan banyaknya uang yang ditinggal hilang secara gaib. Sesampai di rumah, aku menghamburkan uang itu ke dalam kamar yang sudah aku keramatkan. Disitulah kami bertiga mulai menata uang-uang itu, lalu memasukkan ke dalam lemari besar yang aku khususkan sebagai tempat menimbun kekayaan. Tidak bisa dihitung berapa jumlahnya. Dari sebelum subuh hingga menjelang sore, kami baru selesai membereskan semua itu. 7 sarung itu lalu aku lipat dan meletakkan di salah satu meja dalam kamar. Sarung-sarung pean kuwi sing wis dadi barang sing tak keramatke, dadi tak mahari sijine 10 juta yo, ucapku kepada mereka berdua. Weh, iya mas, sip, jawabnya sumringah mendengar itu. Lalu uang 20 juta aku kasih ke mereka, dengan satu orang 10 juta untuk harga sarung bekas mereka. Semakin kita memasukkan barang haram ke dalam tubuh kita, maka akan semakin kehilangan hati nurani. Semakin hitamnya hati tanpa cahaya Tuhan sebagai pelita diri. Dengan keberhasilan ritual kami, maka uang yang jauh berlipat-lipat banyaknya. Semakin tidak mampu lagi terhitung seberapa kekayaan yang aku miliki. Sunggingan senyum kepuasan terlihat mengembang, menoreh kesombongan tanpa menuai rasa usai. Setelah kepulangan 2 sahabatku, aku lanjutkan untuk ke rumah Pak Karto, memberikan bonus uang, juga berencana sekalian keluar untuk membeli sebuah mobil. Berkendara dengan motor terkadang kepanasan dan kehujanan, membuat ingin memiliki mobil untuk tunggangan sebagai pelengkap rumah. Weh, dadi selirane arep golek mobil, samcoyo gagah ae, puji Pak Karto. Rencangan pak, wis kesel numpak motor marai kembung, jawabku sambil memberikan bonus uang. Lah iki opo bam? Tanya Pak Karto. Niku bagian sampeyan pak, kula pun permisi ajeng delok-delok ke showroom mobil, jawabku. Sore itu aku hanya berkeliling saja dan belum menemukan dealer yang cocok sampai hari menjelang malam. Karena perut juga sudah merasa lapar, aku berhenti di sebuah warung untuk membeli makan.
duduk di meja dengan menunggu hidangan. Dari sudut sana terlihat wanita tengah menatapku, seakan malu-malu mencuri pandang. "Pesan apa, Mas?" tanya pelayan. "Nasi rendang pakai bergedel, minumnya es teh manis," ujarku. "Siap, Mas, ditunggu ya." Mas, tunggu," kataku kepada pelayan itu. "Iya, Mas, ada apa?" "Bilang sama mbak yang duduk di sana untuk gabung sama saya," suruhku. Pelayan itu lalu berhenti menghampiri sambil memberikan apa yang aku maksud. Gadis itu lalu memandang ke arahku sambil tersenyum, hanya dengan menganggukkan kepala memberi tahu kalau aku memanggil. Memberi kode untuk ya. Kecilnya mulai mendekat. Dengan anggun ia melangkah. Tubuh terbalut pakaian seksi itu kini berdiri di sampingku. "Silakan duduk, gabung saya saja," aku mempersilahkan. "Iya, Mas," jawabnya tersipu malu. "Mau pesan apa, Mbak? Silakan pesan saja," ucapku basa-basi. "Udah pesen kok, Mas, nunggu datang aja," jawabnya masih dengan muka memerah karena malu. "Oh iya, siapa namamu?" tanyaku sambil mengulurkan tangan untuk berkenalan. "Surti, Mas," jawabnya sambil menjabat tanganku. "Surti, kayak lagunya Jamrut." "Aku Bam," kataku sambil memegang tangannya. Lalu perbincangan kami tertunda karena menu pesanan kami telah datang. Makan malam ditemani seorang gadis cantik membuat lupa akan luka yang ditorehkan oleh Nurhayati. Wajah Surti mampu menjadi peredam nyeri dalam dada ini. Usai makan, kami lanjutkan dengan ngobrol panjang sampai menemukan kesepakatan untuk menikmati malam ini di rumahku. Dengan berboncengan, aku lajukan motor menuju rumah. Tangan mungil merangkulku mesra di pinggir pinggangku. Kami menikmati dengan mengobrol selama perjalanan. Sesampainya di rumah, "Ini rumah Mas Bam?" tanya Surti. "Iya, ini rumah saya, Dek. Ayo masuk," ajakku. "Mas tinggal sama siapa?" "Saya tinggal sendiri, Dek. Rumah ini sepi," jawabku membuka pintu. "Rumah semewah ini dan sebesar ini ditinggali sendiri, Mas. Memang Mas Bam belum punya keluarga?" tanya Surti memancing. "Ya belum lah, baru juga ketemu jodoh," balasku menangkap umpan Surti. "Hah? Siapa, Mas?" tanyanya lugu. "Dek Surti lah, siapa lagi?" balasku yang membuatnya tersipu. Kami berdua mengobrol dan bercerita, menikmati kopi juga cemilan, hingga waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan bunyikan tanda tombol untuk dapat menikmati cerita-cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.